Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 274. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 274. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya kami bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Andi bertemu dengan salah satu pimpinan perusahaan beserta dengan beberapa anak buahnya. Dan pada episode yang lalu juga diceritakan Pak Andre memberikan beberapa solusi ketika Andi meminta Pak Andre untuk memberikan masukan atas perusahaan yang sedang mengalami masalah itu. Ternyata Andi sangat puas dengan kinerja Pak Andre tersebut. Andi kemudian meminta Pak Andre untuk turut memantau perkembangan perusahaan itu ke depannya. Dan kali ini perusahaan yang menghadap Andi adalah perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Walaupun perusahaan itu adalah hasil patungan antara Andi dan kedua temannya yaitu Alex dan Lisa, namun karena saham terbesarnya adalah dimiliki Andi sehingga di perusahaan itu Andilah yang lebih banyak berperan. Ditambah lagi Lisa sekarang menjadi calon istrinya Andi sehingga secara tidak langsung peran Andi di perusahaan itu semakin besar. Jam telah menunjukkan pukul 11:15 dan acara telah dimulai dengan pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Francisca. Saat ini Ibu Francisca menjelaskan jika perusahaan yang dipimpinnya itu mengalami stagnan di masa krisis. Perusahaan itu tidak mengalami kerugian, namun profit yang didapatkan perusahaan juga ternyata masih kurang. Perusahaan yang dipimpin Ibu Francisca itu masih membukukan keuntungan namun nilainya masih relatif kecil. Hal itulah yang membuat Ibu Francisca minta untuk bertemu kepada Andi dan Ibu Francisca ingin berkonsultasi mengenai beberapa masalah yang kini tengah dihadapi oleh perusahaan yang dipimpinnya itu. Dan ketika bertemu dengan Ibu Francisca itulah Andi kemudian teringat ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Andi kepada Ibu Francisca. Andi ingin meminta supaya Fatma dipindahkan dan dinaikkan jabatannya sebagai salah satu manajer di perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Kini sambil mendengarkan Pak Andre memberikan masukan, Andi kemudian menulis sebuah memo kepada Ibu Francisca. Di dalam memo itu Andi berpesan jika Ibu Francisca belum paham dengan maksudnya Andi maka Ibu Francisca dipersilahkan untuk menghubunginya. Dan sambil ketika itu Bu Francisca kemudian berkata, "Baik Pak Andi, akan kami laksanakan hari ini juga Pak. Nanti biar anak buah saya yang akan melakukan ini untuk Bu Fatma," kata Ibu Francisca kemudian. Andi dan Pak Andre kemudian memberikan beberapa pilihan kepada Ibu Francisca untuk bisa menaikkan profit perusahaan yang dipimpinnya itu. Kali ini Andi memberikan target 30% dari profit saat ini untuk kenaikan 3 bulan mendatang. Presentase kenaikan ini memang tergolong kecil. Hal ini karena Andi pun tidak bisa menutup mata dengan beberapa persoalan yang saat ini tengah mereka hadapi. Ada beberapa hal yang menjadi kendala saat ini seperti halnya adanya wabah dan resesi yang saat ini tengah berjalan. Dan ini memang menjadi pertimbangan karena di tengah situasi yang seperti ini Andi memang merasa jika dirinya harus berdamai dengan situasi saat ini. Saat ini Ibu Francisca meminta izin kepada Andi untuk melakukan reposisi terhadap para staf perusahaan. Ini dilakukan oleh Ibu Francisca setelah Ibu Francisca mendapatkan masukan dari sebuah lembaga yang melakukan tes terhadap kompetensi para pimpinan perusahaan.
Dan mendapat informasi dari Ibu Francisca itu, Andi pun kemudian mempersilahkan kepada Ibu Francisca untuk melakukan tindakan yang sekiranya diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Bahkan saat itu Andi pun berkata jika dari pihak manajemen kantor pusat akan ikut mendampingi dengan mengirimkan beberapa orang untuk melancarkan acara yang akan diadakan itu. Dan kali ini Andi bermaksud mengadakan semacam kompetisi. Saudara-saudara, silahkan tunjukkan aksi kalian untuk kemajuan perusahaan. Saya sedang memilih beberapa orang yang cerdas dan punya dedikasi tinggi untuk perusahaan. Saya akan jadikan direktur utama. Dan saya saat ini sedang menyaring beberapa orang di beberapa perusahaan. Saya tunggu aksi kalian untuk kemajuan perusahaan ini, kata Andi kemudian. Beberapa orang anak buah Ibu Francisca terlihat penuh semangat dengan apa yang dikatakan Andi dan mereka tampaknya ingin menunjukkan jika dirinya pantas untuk menduduki jabatan tertinggi di perusahaan itu. Siang itu selepas makan siang kemudian bergantian dengan beberapa perusahaan yang menghadap kepada Andi. Mereka yang sebelumnya ketakutan jika kena marah Andi, ternyata hal itu tidak terbukti. Karena justru siang ini mereka diberikan beberapa solusi oleh Andi dan di hadapan Andi pun mereka berubah menjadi orang-orang yang aktif setelah sebelumnya Andi berjanji akan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang loyal kepada perusahaan itu. Pertemuan hari ini berakhir sampai sekitar jam 5 sore dan kini para pimpinan perusahaan tampak tersenyum karena dari acara tukar pikiran hari ini akhirnya mereka berhasil menemukan berbagai solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Sore ini Andi sampai di rumahnya jam 6 sore dan karena merasa sangat capek Andi sore ini langsung tertidur di kamarnya. Di ruang tamu saat ini telah menunjukkan pukul 7 malam. Fatma kemudian menanyakan keberadaan Andi. Irwan kemudian berkata jika Andi saat ini berada di kamarnya dan saat ini sedang tertidur karena tadi Andi sudah berpesan kepada Johan jika dirinya sedang pingin beristirahat dan pintu kamar tidak dikunci. Andi juga berpesan jika ada apa-apa maka mereka diminta untuk membangunkan saja karena sengaja pintu tidak dikunci agar nanti teman-teman mudah untuk membangunkan jika ada apa-apa. Dan Fatma pun ternyata tidak berani membangunkan Andi dan dia tidak ingin mengganggu istirahatnya Andi. Waktu terus berjalan dan mereka masih berada di ruang tamu untuk saling berbincang urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Jam 8 malam lebih 15 menit terlihat Andi berjalan gontai menuju ke ruang tamu. Andi kini terlihat duduk di salah satu kursi plastik yang ada di ruang tamu. Sofa yang berada di ruang tamu ternyata sudah penuh oleh beberapa teman Andi yang sedang duduk. Dan beberapa menit kemudian Nuning bertanya kepada Andi, "Tumben Mas Andi sore-sore kok langsung tidur? Kayaknya ini enggak biasanya Mas. Kayaknya Mas Andi capek banget ya Mas?" tanya Nuning kemudian. "Iya Ning, biasalah kerjaan. Mas Andi tadi lumayan banyak kerjaan. Ya akhirnya gini deh, minta istirahat lebih awal. Tapi ini sudah lumayan kok. Kayaknya aku hampir 2 jam tidur jadinya tenagaku sudah pulih lagi. Cuma ya gitu aku jadi khawatir saja. Biasanya malam malah aku gak bisa tidur kalau begini. Mata minta begadang kalau udah tidur sore," kata Andi sambil tersenyum. "Oh ya Fat, tadi aku sudah ketemu dengan Ibu Francisca dan aku sudah minta sama Bu Francisca untuk memindahkan kamu ke bagian lain dan aku tadi sudah minta ke Ibu Francisca supaya kamu jadi salah satu manajer di perusahaan itu. Kamu tunggu saja infonya," kata Andi dengan tenangnya. Dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun menjadi kaget dibuatnya terutama Fatma. Beberapa penghuni kos kemudian berpikir mungkin karena Andi baru bangun tidur sehingga saat ini Andi berbicara sedikit kacau. Namun lain halnya dengan Fatma. Fatma saat ini sungguh terkejut bukan kepalang.
Karena salah satu alasannya ingin bertemu dengan Andi malam ini adalah masalah ini juga. Saat itu Fatma kemudian tampak sedikit shock setelah mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut karena tadi sekitar jam setengah 4 dirinya dipanggil oleh manajer HRD dan dia diberitahukan jika mulai besok dia akan menempati posisi baru sebagai manajer General Affair perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca tersebut. Kenaikan posisi dari Fatma itu membuat beberapa orang di perusahaan itu dipenuhi tanda tanya. Apalagi di tengah kondisi perusahaan yang kinerja menurun belakangan ini. Saat ini Fatma terlihat terbengong dengan memikirkan apa yang dialaminya hari ini. Baru semalam dia mengadukan apa yang dialaminya kepada Andi. Dan baru semalam juga Andi bilang kepadanya akan memberitahukan Ibu Francisca. Semalam Fatma menganggap jika Andi hanya bercanda dengan kata-katanya itu. Namun ternyata semua menjadi kejadian yang sesungguhnya hari ini. Apakah ini hanya kebetulan semata? Tanya Fatma di dalam hatinya. Saat ini Fatma masih bingung memikirkan hal ini. Antara percaya dan tidak dengan apa yang dialaminya hari ini. Dan ini membuat Fatma semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 274. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini. Supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.